Kemudian kalau kita bicara menghitung saldo ya, kita tuh mau menghitung saldo investment sama income. Ini kelihatannya belum berguna. Tapi ketika kita mau persiapan mengarah ke konsolidasi, kita harus siap-siap mengerti tentang investment sama income ini punya saldo berapa. Karena ini nanti kalau di equity method kan berhenti sampai di jurnal transaksi saja yang ada 4 itu tadi. Kalau kepemilikan kita di atas 50%, selain membuat jurnalnya equity method yang tadi ada 4, kita harus menambahkan lagi yang disebut dengan jurnal kertas kerja. Nah, jurnal kertas kerja itu ada 5 yang dasarnya salah satunya membutuhkan informasi saldo ini. Saldo ini bisa dapat dari mana? Kalau teman-teman sudah membuat jurnal transaksi yang ada 4 itu tadi. Coba kita praktekkan ya. Investment itu kita mulai dari angka 5 juta. Lalu di kredit 300.000. Di debit 900. Saya pakai jurnal yang digabung jadi 1. Lalu di kredit 297. Jadi kalau ditanya berapa saldo akhir investasi? Investasi itu adalah aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau income itu adalah revenue, normalnya di kredit. Income itu baru muncul di jurnal ini, teman-teman. Net income. Net income-nya 900. Kemudian income muncul lagi ketika amortisasi di debit 297. Kalau ditanya berapa saldo akhirnya income, ya ini 603. Itu tahun pertama. Tahun kedua, perhatikan. Investment itu adalah aset, aset itu saldonya lanjut. Income itu adalah revenue, revenue itu di closing, salah satu temporary account. Kalau ada jurnal penutup, dia ditutup, tahun depannya mulai dari nol. Sehingga yang lanjut hanya yang investasi. Kita lihat investasi di tahun kedua. Ada yang di kredit, kemudian ada yang di debit, ada yang di kredit lagi. Sehingga saldo akhir investment di tahun kedua adalah seperti ini. Kalau income mulai dari nol ya. Jadi income itu mulai dari nol. Di tahun kedua muncul 1.200.000 kredit, 57.000 debit. Saldo akhirnya berapa? Ya tinggal 1.200.000 dikurangi 57. Selesai. Itu menghitung saldo akhir investment dan income from S. Dalam sebuah case itu tidak selalu kalau kita mengecek apakah cost yang selalu lebih besar daripada book value-nya sehingga muncullah istilah excess cost over book value, itu ternyata nggak demikian. Coba kita cek di case berikut ini. Jauh lebih simpel kok ya daripada yang tadi. Coba teman-teman cek. Cost kurangkan dengan BV bagaimana? Ketika P membeli 50% S, 50% pas berarti masih equity method, apa ya yang dikorbankan? Cost-nya apa? Coba baca di sini. Kalau tadi kan ada tunai, ada saham, mungkin bisa ada kendaraan yang dikorbankan atau apa. Nah ini apa? Cash saja. Cash saja ya, 40.000 tunai. Tunai saja 40.000. Itu yang jadi cost-nya. Kemudian, book value adalah nilai buku ekuitas S, nilai buku ekuitas subsidiary yang kita beli. Di sini nilai buku atau net asetnya S terdiri dari common stock dan retained earning. Kita nggak disajikan dalam bentuk neraca seperti yang tadi. Langsung dirangkumkan di sini. Nilai buku ekuitasnya atau equity-nya hanya 2, common stock sama retained earning sebesar 100.000. Apakah punya kita semua? Enggak. Kita hanya beli berapa persen? 50. 50%. Nah, apa yang beda sama yang tadi? Ayo. Apa bedanya sama tadi? Value-nya lebih besar daripada cost. Kalau tadi cost-nya lebih besar dari BV namanya excess cost over book value. Sekarang BV-nya yang lebih besar dari cost, makanya namanya excess book value over cost. Ini kelihatannya negatif tapi nggak apa-apa ya, namanya EBVOC. Tapi sama,
Kalau di soal nggak diketahui apa-apa, asumsikan semua ini nama baik perusahaan atau goodwill. Tapi karena di soal ini ada dua data, kita lihat. Kalau nilai buku sama nilai pasarnya sama, abaikan. Tapi kalau nilai buku sama nilai pasarnya beda, mari kita lihat apakah untung atau rugi. Inventorinya di buku catatannya 240, di pasar 238. Untung atau rugi? Ketika kita mencatat inventory 240, di pasar 238. Untung atau rugi? Untung. Rugi. Inventory itu aset. Aset kalau di pasar, misalnya kamu punya stok barang di gudang ya. 240 catatan kita loh. Orang pasar kok bilangnya cuma 238. Rugi, Bu. Nah, inventory rugi, jangan lupa diberi tanda kurung untuk mencerminkan kerugiannya. Rugi berapa? Rugi 2000. Kalau yang equipment di buku 118, di pasar 100, bagaimana itu? Untung atau rugi, Thomas? Untung. Lah, untung lagi. Kalau kita punya, katakanlah ini mobil, $118.000. Kita catat. Di pasar 100.000. Untung atau rugi, teman-teman? Rugi. Jadi kuncinya aset kalau di pasar dinilai lebih rendah itu rugi. Hutang kalau dinilai di pasar lebih rendah itu untung. Siapkan satu space untuk goodwill. Kalikan dengan kepemilikan yang kita beli, yaitu 50% kepemilikan. Minus 2.000 kali 50% minus 1.000. Yang minus 18 kali 50% berarti minus 9.000. Nah, totalnya ini harus kembali ke angka berapa, teman-teman? Minus 10.000. Minus 10.000. Kalau tadi misalnya plus, ya udah ikuti aja plus 1.400.000. Kalau misalnya minus, ya harus kembali ke minus itu, minus 10. Nah, ini jadi pertanyaan. Berapakah goodwill-nya? Kalau ini minus 10. Iya, ini minus 10 ya goodwill-nya enggak ada. Terus kerjakan sesuai dengan pertanyaannya saja. Tadi kan minta 2 tahun. Ini nggak ditanya apa-apa, saya kerja hanya tahun yang bersangkutan ya. Belinya 2015, ya sudah deh, belajar untuk amortisasi tahun itu saja. Inventory, sebentar. Amortisasi untuk inventory tertulis di sini terjual di 2015. Bisa nggak? Di sini diisi bagaimana? Minus 1.000 harus habis di 2015, berarti diapakan biar jadi 0? 1.000. Plus 1.000. Dipluskan 1.000. Kalau yang equipment 10 tahun, berarti 9.000 dibagi 10 kan 900. Nah, berapa kan di sini? Kenapa plus 900? Soalnya diminta tahun 2015 saja. Karena pertamanya minus. Iya. Jadi amortisasi itu melawan saldo awalnya karena tujuannya mengenolkan ya. Jadi kalau yang pertamanya minus, amortisasinya plus. Kalau pertamanya plus, amortisasinya minus. Berarti total amortisasi di soal kita case yang ini adalah 1.900.000. 1.900. Ada 4 jurnal ya yang kita buat, teman-teman. Ada 4 kan jurnal transaksi. Mau buat yang apa duluan? Iya. Apa jurnalnya P, pembeli saham di S. Dapat bisikan itu ya. Enggak, Bu. Investment in S pada cash book. Tergantung alat bayarnya. Kalau di sini alat bayarnya tadi cuma katanya uang tunai kan? Loh, ini kan cuma tunai, ya sudah. Investment in S to cash. Kalau masih pakai saham, berarti di bawahnya ada common stock, ada additional paid in capital, begitu. 40.000 ya? Iya, Bu. Sip. Deal, panggil temanmu. Setelah membeli ada jurnal apa lagi? Menerima dividen. Bagus. Apa jurnal? Menerima dividen dari S. Cash pada investment in S. Cash to investment in S. Cari info dong di soal. 31 Desember S membagi dividen sebesar 5.000. Apakah 5.000 itu milik kita semua?
Enggak, Berarti 50. gimana? 5.000 kali 50%. Kita hanya punya 50%-nya. Bagus. Jadi 2.500 yang kita akui. Dinar, panggil teman Dinar yang lainnya lagi. Ya, jurnal apa? Itu profile picture-nya aja lagi bikin jurnal tuh. Apa, Ben? Ada jurnal lagi yang bisa kalian buat apa tuh? P? Investment bertambah di debit, terus kreditnya adalah Income. income gitu aja. Income from S. From siapa perusahaan kita? S. Lalu net income-nya di sini 20.000, diapakan? Sesuaikan dengan kepemilikan kita ya. 20.000 dikali 50%, 10.000. 10.000 begini. Terus kemudian terakhir, jurnal apa yang bisa kalian buat? Investment in S to income from S. Nah itu, saya mau tanya. Kapan kita tahu income to investment atau investment to income? Kalau misalnya dia positif, investment in S pada income from S, tapi kalau negatif kebalikannya. Ya, ini positif ya. Jadi investment in S to income from S. Nggak usah satu-satu, kita pakai yang cara cepat aja. Kan sudah dijumlah, di sini 1.900. Ya sudah, totalnya ini aja 1.900. Oke, bagus. Itu adalah kasus yang kedua. Ternyata nggak ada bedanya ya. Cara pekerjaannya sama, hanya saja bedanya seolah-olah di awalnya book value-nya lebih besar dari cost, tapi cara kerjanya sama semua.